Kembali tentunya masih di obrolan pagi dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol seru ini dengan para owner dari camilan-camilan yang bisa Anda nikmati bukan cuma untuk akhir pekan sehari-hari, mungkin juga akan dikirim ke saudara atau Anda mau nengok saudara bawa oleh-olehnya apa. Nah, ini bisa jadi pilihan. Keripik apa nih yang kita akan bahas? Ini ada keripik kenikir dan satu lagi ada cassava egg roll. Egg roll, iya bener, yang kalau lagi lebaran itu sering ada egg roll itu loh dari brand itu, tapi ini dari bahannya cassava. Nah, saya sudah bersama dengan ownernya. Yang pertama nih owner dari Mariu Cassava Egg Roll. Bacanya gitu ya, Mariu? Mariu. Mariu Cassava Egg Roll. Ada Mbak Diah Ayu Retno Wibiasti FC. Halo, apa kabar Mbak Ayu? Halo, apa kabar Ya, Kak Isya? sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali. Sehat karena konsumsinya cassava ini atau gimana? Mengurangi gandum. Mengurangi Iya. gandum ya. Ini opsi yang lebih sehat dibandingkan gandum-ganduman. Ya, Ini ada betul. cassava gitu ya. Oke, nanti kita akan ngobrol seru dengan Mbak Ayu. Terus di sebelahnya ada owner dari Jelitaku Makanan Kering. Ini penghasil dari keripik kenikir ya. Unik sekali. Ibu Pupuh Hari Ujianti atau Bu Anti. Apa kabar Bu Anti? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Oke, ini saya izin ke keripik kenikirnya dulu ya Mbak Ayu ya. Kok kenikir kenapa sih Bu? Pertamanya gimana nih ceritanya kenapa kenikir? Kenikir itu kita berangkat dari KWT ya. Nama KWT kita KWT Jelita. Oke. Pemanfaatan lahan pekarangan. Nah, itu kan pohon kenikir itu tumbuhnya tuh gampang gitulah, Iya. banyak. Nah, terus kenapa enggak kita jadikan sesuatu makanan itu yang nilai ekonomisnya tuh lebih. Nah, terus berawal dari itu kan kita bisa buat camilan. Makanya terus kita bikin keripik kenikir gitu. Jadi ya mengangkat nilai ekonomis dari daun kenikir itu lebih tinggi, jadi bisa Iya. dipasarkan. Oke, karena kalau untuk bahan baku masakan tidak diperlukan banyak ya, Iya. mungkin hanya untuk ditaburkan Iya, sedikit atau iya. untuk seger-seger Ya, gitu. itu kalau misal kan biasanya apa ya, cuma untuk bikin apa ya, pecel atau apa ya. Kalau Iya, ini kan bisa betul. lebih lebih awet, bisa dibuat untuk perjalanan itu juga bisa, untuk sangu-sangu atau buat hantaran itu juga bisa kan, Bu. Oh, ini pas ya, ini sama-sama Iya. karena mau jelang Iya. Ramadan, bentar Iya. lagi Ramadan ini jadi Nanti. pilihan yang pas untuk hampers juga Iya. gitu. Mulai kapan itu, Ibu? Kami mulai dari tahun 2018. Oh, sudah cukup lama Iya, juga, iya, 2018. Dari Iya. awal memang kenikir yang jadi pilihannya. Iya. Sudah pokoknya kenikir, terus berarti responnya cukup bagus ya, karena sampai dengan sekarang kalau masih. pertamanya kita dari yang original dulu, tapi terus lama-lama kita merambah. Oh, kalau misal varian baru gimana? Nah, kita terus bikin yang varian pedes gitu. Mungkin next bisa bikin varian baru ya. Ya, nanti barbecue mungkin ya. request-nya kira-kira yang Iya. apa yang banyak Iya, dicari iya. ditanyakan gitu. Iya, nanti kita mengikuti pasar. Nah, tuh, 2018 ini Nggih. ternyata ya. Nggih, Kalau iya. cassava egg roll ini Iya. mulai kapan, Mbak Ayu? Ini kebetulan dari tahun 2012 Kak. Iya, dari tahun Lebih 2012. lama lagi nih ternyata. Iya. Tapi juga tidak langsung ke cassava, tidak langsung ke mokaf gitu Kak. Jadi kita itu berjalan dari tepung tadinya, terus berjalan dari lomba-lomba seperti itu. Yang pertama kan lomba pakai tepung terigu nih. Nah, kita pakai tepung terigu, alhamdulillahnya kita juara 1 nih Kak. Terus tahun berikutnya kan pemerintah juga berinovasi gitu kan. Jadi setiap lomba itu memiliki harus pakai bahan spesifik gitu. Oh ya. Nah, setelah itu kan ada isu untuk mengangkat pangan lokal, bahan lokal gitu kan. Nah, itu kita juga pernah pakai tepung pisang, tepung Garut, lalu tepung-tepung yang lain, tepung ubi ungu juga pernah. Nah, alhamdulillahnya dari tahun 2019 itu kita memantapkan diri untuk ke mokaf gitu, tepung cassava. 2012 lalu 2019 sudah mulai 100% menggunakan cassava Iya. gitu ya, mokaf ya. Itu dari Iya. perjalanan ikut beberapa kompetisi. Iya. Lalu muncul ide, oh iya ya harus ada sesuatu yang unik. Ini juga bisa mengangkat pangan lokal, tapi juga sesuai dengan healthy lifestyle yang sekarang memang lagi tren banget, happening betul, gitu ya. Oke, sejauh ini kalau respon dari customer itu memang lebih suka yang dari cassava ini atau gimana Mbak? Iya, kalau dari customer itu lebih suka ke cassava, lebih ke mokaf, tepung mokaf, karena teksturnya itu dia akan lebih lembut Kak. Jadi kalau kita kan tahu ada egg roll dari, kalau zaman dulu dibilangnya semprong ya. Nah, itu semprong itu kan bisa dari Solo, dari Salatiga, dan itu banyak sekali semprong-semprong di luar sana.
Nah, itu kan teksturnya lebih keras. Itu karena mereka menggunakan tepung terigu. Kalau kita pakainya mokaf, jadinya lebih ke renyah gitu. Terus juga ada bahan-bahan lain yang dipadukan dengan minyak kelapa, Kak. Terus juga kita pakai telur-telur yang pilihan juga, jadinya ada teksturnya tuh lebih renyah gitu, lebih keras gitu. Jadi untuk dari bayi usia balita 6 bulan sampai lansia pun juga udah bisa makan gitu. Oke, ya, prosesnya juga proses yang sudah dicek dengan pasti, aman. Jadi untuk yang konsumsi dari balita pun juga boleh gitu ya? Boleh. Oke. Karena memang dari bahan alami kan, Kak, terus juga teksturnya juga ramah juga untuk balita. Dari 2012 kemudian 2019 mulai memantapkan untuk menggunakan tepung mokaf. Iya. Menuju sekarang nih 2026 nih, pasti kan ada planning yang disusun, rencana nanti akan seperti apa mengembangkan usaha ini, itu seperti apa, Mbak? Oke, jadi kalau planningnya itu kita akan tambah fokus untuk varian-varian baru, Kak. Jadi kalau ini kan original mokaf saja itu dengan susu, dengan telur kayak gitu. Nah, besok next time kita akan keluarkan untuk rasa-rasa yang lebih lokal lagi, seperti rasa lokal kelor, jahe, dan yang unik nih ada ikan nila besok, Kak. Oh ya? Iya. Itu bisa ya? Udah Bisa. nyoba dan Sudah coba. Oke. Untuk kemarin kita sudah open order sih, Kak, untuk beberapa customer, tapi kita memang belum berani untuk pasarkan ke umum karena mungkin harganya akan lebih tinggi, dan di Jogja kan oke lah customernya gitu kan. Jadi untuk kedepannya kita akan mantapkan ke situ karena banyak banget nih yang cari. Oh, berarti Mbak ini melakukan apa ya, kayak riset dulu gitu, Iya. kira-kira ini yang sekarang orang akan tertarik apa gitu. Tesnya kalau nila berarti ke gurih atau gimana nih? Nanti ada tekstur nila-nilanya sedikit gitu, terus ada krenyes-krenyesnya nila, terus ada lebih ke gurih dan manis gitu. Gurih dan manis ya, wah jadi penasaran. Tapi nggak dibawa ya sekarang, belum ya? Belum, Kak. Ini Next. baru direncanakan next seperti itu ya? Iya, kita mau ada launching besok. Oh, ada launchingnya juga, keren loh. Saya geser lagi nih ya, kalau ke keripik kenikirnya 2018 sampai dengan sekarang ini, jadi ada rencana strategis apa sih, Bu, dari sisi ini kan dari KWT Jelita ya, ini ya barang-barang itu dari KWT, apakah memang ada nanti di tahun ini kita akan mencapai ke apa targetnya, tahun berikutnya apa gitu, atau bagaimana, Ibu? Kalau dari kami kita berencana untuk menambah varian baru ya. Varian tadi yang ya. sesuai kan sekarang ya banyak muda-muda kan. Kalau ini kan cemilan tuh biasanya muda-muda gitu. Varian baru misalnya barbecue, jagung bakar, kan itu sudah bertabur gitu ya. Terus sama kita ya pengennya kan itu kan banyak kita dipasarkan ke tempat oleh-oleh gitu. Tempat oleh-oleh kita sudah banyak tempat ya, kita pengennya nanti nambah lagi nggih. Kita tuh udah masuk ke jejamuran itu masuk, terus heha, piknik itu udah masuk, terus bakpia juara 1 kita udah masuk, Hamzah batik kita juga udah masuk gitu. Jadi ya kalau nambah tempatnya nambah kan nanti penjualannya lebih nambah, sehingga KWT kita juga lebih maju lagi. Betul, dan gitu. kalau orang ngelihat ini kan ada dua jenis ya, yang ori sama yang pedas. Kalau ngelihat ada varian lain, jadi belinya nggak cuma 2, 3 gitu ya. Oh, beda ini, yang ini rasa baladonya beda ini ya. Balado kayak dicubit, pedas banget. Jadi tidak menghilangkan rasa kenikirnya gitu. Itu yang tetap menjadi kekuatan value-nya ya. Tetap. Bu, kalau dari sisi manajemen keuangan, kemudian juga manajemen dari tim seperti apa nih, Bu? Kalau kami ya kita ada bagian yang produksi sendiri, terus nanti bagian yang memasarkan kita ada salesnya, sekalian biasanya kita langsung bawa barang karena kan kita sistemnya konsinyasi ya. Oke. Ya sistem konsinyasi, jadi kita nitip barang itu nggak langsung banyak sih, nanti takutnya ada retur, jadi kemudian kita nitipnya sedikit-sedikit tapi nanti jumlah outletnya yang kita banyakin gitu. Berapa itu? Biasanya berapa piece yang dititipkan? Biasanya itu satu konsumen? varian kita 10 aja 10 gitu ya. Nanti kalau habis kan kita cek udah habis atau kita kan nanti dihubungi sama bagian bayar juga, minta di restock lagi gitu. Nah kita kirim, jadi barang kita tuh selalu baru ya, baru, terus kita juga tidak menanggung retur kan juga nanti kita akan rugi gitu loh. Betul. Ya, Ini masa untuk bisa dikonsumsi berapa lama? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Ya. Untuk menjaga kualitas tadi ya, iya. Bu, ya. Kita kan udah spinner gitu ya, jadi udah
minyaknya kan udah jadi biar nggak tengik-tengik gitu loh. Iya, betul ya. Jadi kalau makan Iya. ini dijamin sudah tidak kemelomoh ya. Apa ya kemelomoh ya, oily. Oily. Cuma kemelomoh kesannya kayak lebih kayak yang gorengan banget Iya, itu. Nah itu sudah iya, enggak ya. iya, Kadang kan iya. kalau beli yang plastikan biasa Iya. itu kan kok bungkusnya kok minyak Iya. semua. Terus itu bikin cepet tengik gitu. Nah kalau ini kayaknya sudah. Ya, sudah Iya, spinner juga. sudah Kalau spinner. kalau tidak menggunakan quality control seperti itu kan tidak bisa lolos kurasi untuk Ya, titipkan juga. Bu, ya, kita juga kalau misal nitip itu nggak sembarang nitip, maksudnya ke tempat oleh-oleh kayak itu, pasti ada kurasinya juga. Iya betul. Pak, ke Iya. tempat saya nitip nggak perlu kurasi, Bu. Iya iya. Saya terima titipannya Langsung ya. ke titipannya. Langsung saya habiskan. Namanya nggak penitipan itu. Iya. Oke, kalau dari ini yang cassava egg roll ini distribusi kemana aja ini, Mbak? Kalau ini masih by order BWA gitu aja Kak. Oke. Jadi kita belum berani untuk pasarkan di konsinyasi karena yang pertama bahan bakunya memang kita harus ambil di Gunung Kidul gitu. Lalu yang kedua untuk ini kan rapuh sekali ya Kak. Ya takutnya nanti kalau misalnya kita titipkan di toko-toko diambil ditaruh gitu kan nanti jadi rapuh gitu. Terus kita juga adakan garansi ketika barang itu tuh 30%, 25% aja itu rusak, kita bisa ganti baru gitu. Jadi pernah sih konsinyasi, tapi ya baliknya banyak bukan karena tidak laku, tapi hancur. ya? Iya. Oh ya ampun ya, Gitu. sensitif sekali ya perasaannya ya. Rapuh gitu dia. Oh itu karena tadi ya renyah tapi teksturnya itu memang Lembut. misalnya kalau digigit tuh dia gigit renyah lalu lumer Iya, gitu enak gitu. nggak ya. usah digigit Kak, langsung gini aja udah. Saking sensitifnya dia ya. Saking sensitifnya. Ini aja kan Kakak kalau bisa lihat di agak belakang itu ada kayak remahan gitu ya. Itu Karena bukan tadi karena di bawah iya, dia di perjalanan. bawah gitu. Dulu juga pernah Kak kita online kita antar lewat Gojek. Nah, itu ojek online gitu kita kirimkan gitu itu juga agak hancur gitu. Jadi kita belum berani. Jadi kalau distribusi kita antar sendiri. Kita antar sampai ke rumah. Oh benar-benar VVIP ya layanannya. VIP. Excellent service ya, Iya. nggak dibuatin, iya sampai dianterin silahkan, disuapin juga nggak? saking Jangan sampai spesialnya. Oh gitu Iya. ya, jadi ini kan segmennya malah bisa segmen premium ya Mbak ya? Iya, betul. Segmen premium jadi tidak diproduksi besar banyak, Iya. tapi eksklusif gitu. Kira-kira kalau Mbak ngelihat peluang cassava egg roll ini dengan niche market yang eksklusif ini Mbak ngelihatnya seperti apa nih? Untuk antusiasnya itu lumayan ya Kak. Jadi untuk yang menengah ke atas itu memang lebih memilih yang ini gitu karena dari produk yang itu itu memang lebih mirip 11-12 gitu dan harganya juga lebih terjangkau ini. Jadi ada beberapa customer yang sudah rutin untuk Mbak kirim ya sekian gitu. Lalu untuk hampers juga tampilannya oke ya Kak. Kemarin di Lebaran itu kita dapat 1000 piece, 1200 1.200 ya tahun kemarin ya. kan kemarin. Oh ini bisa Itu satu 2-3 kali instansi. lipat. Iya. Siap-siap nanti olahraga. Olahraga. Ini Untuk masih produksi. manual Kak. Iya, jadi kita tuh satu adonan kan telurnya bisa 1,5 kilo ya. Itu satu wadah itu kita bikinnya bisa 2,5 jam. Itu pakai 2 loyang. Jadi 1 sendok kecil dituangin di cetakan di press gini, dibalik, dibuka terus digulung satu-satu. Satu-satu? Iya, pakai sumpit buatan kita sendiri. Oh, pantas dia penuh perasaan juga bikinnya Iya. gitu ya. Coba saya yang bikin ya. Aduh. Cepat jadi satu semuanya. Rek, ayo. Kalian membentuk gulung sendiri. Nanti masukkan loyang di oven Kak. Oh gitu ya. Iya. Tapi itu jadi salah satu value juga sih. Ya betul. Mbak bikin story juga nggak? Kadang kan kalau ini diunggah di sosial media, Ada di sosial medianya. nah ini biasanya story seperti apa yang Mbak ciptakan? Biasanya promosi, lalu kemarin-kemarin masih ke promosi aja sih Kak. Terus kita juga ikut kompetisi ya Kak ya. Ya kita berdua ikut kompetisi di Pertamina Foundation. Yang tahun Gimana nih kemarin. hasilnya? Itu kita bisa sampai lolos ke 250 dari 15.000 kelompok. Congratulations, Iya. selamat Lumayan ya. sekali. Itu kan ikut kompetisi itu salah satu cara untuk bisa upgrade. Iya betul. Nggak berdiri di sini terus, nggak yang pokoknya keripik-kenikir kayak gini ya. Tapi kita jadi tahu hal baru, Iya. yang lain seperti apa, inovasi mereka juga gitu ya. Nah, Iya. saya geser lagi ke Bu Anti nih. Kalau Ibu ngelihat keripik kenikir ini nih
saingannya ada nggak Bu? Kira-kira keripik apa gitu yang kira-kira opsi selain kenikir, orang pada beli merek lain tuh keripik apa gitu kira-kira? Kalau selama ini sih yang keripik kenikir itu masih jarang. Biasanya ada keripik pare, keripik bayam. Makanya kita jatuh ke pilihan keripik kenikir kan masih jarang banget. Jadi orang tuh kalau ngelihat keripik kenikir, kenikir bukannya biasanya buat olahan langsung dimakan Iya. gitu ya kita. Kayak Enggak Ibu, lalap gitu. ya agak lap gitu. Terus kita edukasi, enggak Ibu ini kita jadiin keripik, jadi nanti lebih awet, bisa buat ngemil, nonton TV, nyantai atau misal dalam perjalanan pun kita juga bisa. Oh iya gitu ya. Jadi kita edukasi ke customer tuh seperti itu. Kan kadang kita juga ikut pameran-pameran gitu, UMKM ya, Iya. UMKM gitu. Kita ikut terus kita edukasi ke customer, terus nanti kan ada testernya, terus dia ngicip. Oh iya ya, masih terasa kenikirnya. Iya Ibu, gitu. Terus, ini ada 2 varian. Terus mereka nyoba, ya lama-lama mereka nanti pas ada kan udah kenal ya. Nanti kalau dia pas jalan ke toko oleh-oleh, pas dia lagi piknik kemana kayak gitu. Oh ini yang pernah kita nyoba. Itu jadi order lagi, ambil order kayak kita kan tinggal. Udah laku gitu ya, seneng gitu. Oke, biar nanti tambah senang, kita masih akan lanjut ngobrolnya. Dan pemirsa juga jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut tentunya di Obrolan Pagi.